Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Dosa besar. Kenali 5 bentuk perilaku durhaka anak kepada orang tua. Agama Islam selalu mengajarkan umatnya untuk berlaku baik dan memuliakan orang tua. Apalagi melarang berbagai perilaku yang mencerminkan perbuatan durhaka seorang anak kepada kedua orang tua. Bahkan, Islam melabelkan perilaku ini sebagai salah satu dosa besar yang perlu dihindari. Rasulullah SAW bersabda, "Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silakan sia-siakan orang tua kalian." Hadis riwayat Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini sahih, disahihkan Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah nomor 914. Berbuat baik kepada orang tua menjadi salah satu seorang anak menjadi penghuni surga. Namun sebaliknya, bila seorang anak berbuat durhaka kepada orang, maka bisa menuntun anak tersebut ke pintu neraka. Untuk mengajarkan anak agar menghindari perbuatan ini, kini popmama.com telah merangkum ulasannya dilansir dari berbagai sumber mengenai beberapa bentuk perilaku durhaka kepada orang tua. 1. Mengeluarkan kalimat cacian dan mendoakan hal buruk kepada orang tua. Ketika masih kecil, orang tua pasti selalu memberikan doa-doa positif untuk menuntun anak mereka kepada kebaikan. Kebaikan yang telah diperbuat seharusnya dibalas dengan perbuatan baik sekaligus. Mendoakan hal-hal baik kepada orang tua. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dalam hadis ini tertulis bahwa setiap anak yang berani mengeluarkan kalimat cacian dan mendoakan keburukan kepada orang tua, maka anak tersebut akan dilaknat besar oleh Allah. Ketika Allah telah melaknat seseorang, maka hidupnya di dunia maupun akhirat akan penuh dengan kegelapan dan kesulitan. 2. Membentak, mengeluarkan kalimat kasar, dan melakukan perbuatan yang membuat orang tua menangis. Agama Islam selalu mengajarkan seseorang anak menjaga perkataan dan perbuatan kita agar tidak menyakiti hati orang tua, apalagi sampai membuatnya menangis. Abdullah bin Umar bersabda, membuat tangisannya kedua orang tua adalah termasuk durhaka kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Perlu diingat, tangisan orang tua yang disebabkan rasa sakit mereka terhadap perkataan atau perbuatan anaknya jelas berbeda dengan tangisan haru yang disebabkan oleh rasa bangga. Air mata orang tua yang disebabkan karena perilaku buruk anaknya termasuk bentuk kedurhakaan yang dilarang oleh Allah. 3. Berperilaku buruk yang membuat orang tua marah. Ajaran agama Islam selalu menjunjung tinggi melakukan perbuatan baik kepada orang tua. Nabi Muhammad SAW bersabda, dan barang siapa pagi-pagi membuat marah kedua orang tuanya, maka baginya 2 pintu yang terbuka menuju neraka. Dan jika sore-sore ia berbuat demikian, maka baginya seperti itu. Dan kalau orang tua seorang, maka ia mendapatkan 1 pintu meskipun keduanya menganiaya. Meskipun keduanya menganiayanya. Meskipun keduanya menganiayanya. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini menegaskan bahwa sebaiknya sebagai seorang anak, kita dilarang melakukan hal-hal buruk yang dapat memancing kemarahan orang tua. Setiap orang tua pasti tidak mau melihat anak mereka melakukan perbuatan buruk, apalagi perbuatan yang dilarang keras oleh agama Islam, seperti maksiat, berjudi, minum minuman keras, dan banyak lagi. 4. Mengeluarkan kalimat hinaan kepada orang tua. Baik di kondisi apapun, tidak ada alasan bagi seorang anak untuk mengolok-olok orang tuanya sendiri, apalagi sampai menjelekkan orang tua di hadapan orang lain. Perlu diingat bahwa mencela orang tua, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dosa besar dalam ajaran Islam. Perbuatan ini tertulis dalam sabda Nabi Muhammad SAW, termasuk dosa besar, yaitu seseorang mencela 2 orang tuanya. Mereka bertanya,
"Wahai Rasulullah, adakah orang yang mencela dua orang tuanya?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, seseorang mencela bapak orang lain, lalu orang tua lain itu mencela bapaknya. Seseorang mencela ibu orang lain, lalu orang lain itu mencela ibunya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 5. Lebih memprioritaskan pasangan dibanding orang tua. Dalam agama Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan untuk memprioritaskan orang tua di atas kepentingan pasangan. Maka dari itu, apabila seseorang anak lebih mementingkan pasangannya daripada orang tuanya sendiri, sehingga hal tersebut membuat orang tua sakit hati, maka anak itu telah melakukan perbuatan durhaka yang dilarang Allah. Contoh, bentuk durhaka ini dapat dilihat dari kisah Alqamah dari kitab Al-Kabair karya Samsuddin Abu Abdillah Adz-Dzahab. Saat sakaratul maut, Alqamah mengalami kesulitan mengucapkan kalimat syahadat, padahal ia termasuk seseorang yang rajin sholat, puasa, dan bahkan suka bersedekah. Hanya ternyata di balik semua amal baik yang telah dilakukannya, terdapat sosok Mama Alqamah yang tidak ridho karena selama hidup Alqamah hanya mementingkan istrinya dan selalu durhaka kepada mamanya. Mendengar itu, Rasulullah langsung memerintahkan Bilal untuk membakar Alqamah dengan kayu bakar. Hal tersebut membuat hati Mama Alqamah tidak rela hingga akhirnya telah memaafkan dan meridhoi perbuatan Alqamah. Berkat keridhoannya, Alqamah dapat mengucap syahadat sebelum mengembuskan nafas terakhir. Dalam kisah ini, Rasulullah sempat berpidato, "Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya kecuali ia bertobat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibu, dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho ibu, murka Allah juga berada pada murka ibu." Jadi itulah beberapa bentuk perilaku durhaka anak kepada orang tua yang perlu dihindari. Semoga informasi ini bisa menjadi ilmu baru untuk menghindari perbuatan durhaka ini. Bantu channel kami yuk dengan cara like dan subscribe agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.